Kita akan lanjutkan untuk mata kuliah gizi urban. Kita akan bahas tentang dampak dari masalah gizi ganda. Jadi kalau kita bicara tentang masalah gizi, memang gizi ini merupakan suatu bentuk investasi, ya. Mengapa? Dari laporan dari WHO kita bisa melihat bahwa dengan gizi yang baik, anak bisa bersekolah dengan lancar, kemampuan kognitifnya bisa berjalan dengan baik, dan biasanya ini akan berkaitan dengan bagaimana tingkat pendapatan nantinya kalau sekolahnya itu bisa lanjut. Jadi trajektorinya akan lebih bagus. Makanya kita sebagai ahli gizi tentu menyambut baik ya ide-ide tentang investasi dalam bentuk gizi kepada SDM di Indonesia, bahwa kemudian kita harus kawal terus tentang bagaimana implementasi intervensi gizi itu adalah bagian yang harus kita terus lakukan, ya. Kalau kita lihat dari beberapa permasalahan, ya, memang ada yang memiliki daya ungkit lebih besar daripada yang lain, ya. Contohnya kita memiliki target stunting. Balita stunting itu seringkali mengalami permasalahan berkaitan dengan irreversible cognitive impairment. Ini yang berkaitan dengan masalah nanti kemampuan dia di dalam sekolah, terus kemudian kemampuan untuk bekerja gitu ya. Dan ini dianggap menjadi target utama ya untuk investasi gizi. Jadi tahun 2025 ya World Health Assembly sebenarnya di Indonesia targetnya tahun ini 2024 itu 14%. Tapi apakah nanti bisa tercapai atau tidak ya kita nggak tahu ya. Kemungkinan masih agak berat. Dan yang kedua adalah anemia. Anemia ini prevalensinya kalau di dunia 50%-an. Di Indonesia sekitar 30% sejak beberapa tahun yang lalu ya, dari tahun 80-an, 90-an sampai sekarang TTD itu ternyata tidak berhasil untuk menurunkan prevalensi anemia. Ya mungkin menurun ya dikit gitu, tapi nggak secara signifikan. Memang yang jadi PR utama adalah bagaimana kita bisa membuat sistem surveillance terkait anemia ini yang mengukur tingkat konsumsi tablet tambah darah atau MMS atau apapun lah ya. Karena selama ini yang ditargetkan kepada petugas itu hanya distribusi atau cakupan saja, sehingga ini juga jadi masalah. Kemudian balita yang BBLR, ya, berat badan lahir rendah, ini juga masih cukup tinggi. Di Indonesia AKI-AKB pun juga masih relatif tinggi, bahkan di Jawa Timur di beberapa wilayah ya, Tapal Kuda di Madura itu juga masih relatif tinggi dan juga masalahnya kompleks, ada masalah sosial, ada masalah pernikahan dini dan seterusnya yang memperparah kejadian untuk BBLR. Di sisi lain, masalah overweight dan obesitas ini semakin meningkat. Walaupun memang belum menjadi prioritas utama dalam permasalahan gizi, tapi kalau kita bicara tentang masalah gizi ganda, ya salah satunya memang peningkatan masalah overweight dan obesitas. Kemudian cakupan dari ASI eksklusif ya 6 bulan ini juga seringkali kita
dalam mendeteksi atau kemudian mengidentifikasi apakah orang benar memberikan ASI eksklusif itu belum terlalu baik. Seperti data-data Riskesdas itu yang ditanyakan adalah selama 24 jam sebelum diwawancara apakah mereka memberikan makanan selain ASI. Padahal harusnya ya selama bayinya lahir sampai usia 6 bulan itu suatu yang secara teknis untuk survei terkadang agak sulit dilakukan, sehingga data ASI eksklusif kita itu apa ya istilahnya overestimate ya, jadi terlalu tinggi dari yang kenyataan aslinya. Kemudian wasting ini juga masih menjadi problem juga walaupun tidak separah stunting ya. Nah, sebagai masalah kesehatan masyarakat memang yang dianggap sebagai salah satu program yang dikenal sebagai double duty action, ya, program yang bisa mengatasi masalah gizi ganda secara langsung itu memang pemberian ASI eksklusif, karena dia cost efektif dan juga langsung berdampaknya kepada bayi dan juga kepada ibunya. Nah, ini satu-satunya yang seluruh pakar mengatakan double duty action yang paling utama ada ini. Di luar itu memang ada program-program yang lainnya ya, nutrition sensitif atau nutrition spesifik, tapi keberhasilannya sebagai program yang double duty itu masih agak dipertanyakan ya. Mungkin masih program yang efektif di satu sisi, misal mengatasi stunting, mengatasi anemia, tapi tidak terkait dengan overweight dan obesitas. Kalau kita lihat target dari World Health Assembly yang digaungkan sejak berakhirnya Millennium Development Goals, jadi menjelang Sustainable Development Goals, ini target di 2025 ada ini. Jadi stunting secara global itu menurun 40%. Indonesia dihitung-hitung ya sekitar 14%-an. Anemia juga turun separuhnya. Low birth weight 30%. Overweight harapannya bisa tidak naik. Nah, ini juga masalah, kita terus naik juga. Kemudian ASI eksklusif, target dunia cakupannya 50%. Di Indonesia kita target cakupannya 80%. Cuman ya itu tadi petugas hanya mensurvei sebagian dan nanyakan pun mungkin tidak tepat. Jadi itu jadi salah satu problem juga. Kemudian untuk wasting harapannya bisa kurang dari 5%. Nah, bagian mana dari program tersebut yang dijadikan prioritas ketika kita memiliki keterbatasan pendanaan ya? Data dari WHO memang menunjukkan yang paling banyak ya pendanaannya itu di anemia. Ya, ada 265 million cases di dunia. Nah, ini kalau kita lihat ya, child death averted-nya hanya 800.000. Bandingkan dengan stunting. Ya. Death averted-nya bisa 2,8 million. Sehingga mengatasi stunting ini dianggap yang nomor satu untuk cost effectiveness-nya. Jadi dari biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan efektivitas programnya itu menjadi lebih cost efektif. Bukannya yang lainnya nggak penting, ya penting juga, tapi kita harus melihat prioritas dengan ketersediaan budget yang terbatas. Ini beberapa contoh paket yang diberikan terkait dengan intervensi ya untuk pendanaan di sini. Anemianya yang
paling besar karena apa? Karena biasanya untuk apa ya istilahnya buat program yang berkaitan dengan pengadaan, dalam hal ini adalah pemberian tablet tambah darah yang pesan ke pabrik dan lain sebagainya, itu kan seringkali petugas akan mendapatkan apa istilahnya kickback. Jadi kalau kita pesan barang ke suatu jumlahnya miliaran ya kan, biasanya mereka akan istilahnya yang bawa project itu mesti dapat apa ya istilahnya kayak cashback atau kickback istilahnya, sehingga ya kenyataannya ya set betrue itu yang sering dijadikan prioritas, padahal sebenarnya program-program berkaitan dengan stunting, 1000 APK ya kan, mungkin pemberian makanan untuk ibu balita, ibu hamil, itu mungkin memberikan dampak yang lebih tinggi gitu. Nah, itu jadi apa namanya permasalahan. Dan memang secara apa ya, mungkin kalian banyak yang belum pernah ngalamin, tapi kalau pegang program itu terkadang kita kan harus mempertanggungjawabkan secara keuangan. Dan kalau pertanggungjawabannya, oh pesen di pabrik, nanti pabriknya kemudian memberikan apa namanya bukti gitu ya, itu mungkin satu berkasnya udah cukup gitu. Bandingkan dengan kalau kita memberikan PMT lokal untuk balita stunting ya. Jadi mesti akan apa namanya SPJ-nya akan ribet gitu. Jadi kayak apakah posyandu itu beli makanannya apa, berapa banyak dan seterusnya, terus kwitansi segala macam. Bisa dibayangkan kalau seluruh Indonesia ya kan retail, tapi sebenarnya itu yang harus dilakukan gitu. Karena memang lebih efektif, sehingga bagaimana membuat sistem pertanggungjawaban menjadi lebih mudah itu juga salah satu yang harusnya menjadi pertimbangan. Kalau kita lihat satu persatu tadi, dampak dari masalah stunting itu bisa terhambatnya cognitive performance, dan nantinya anak sering sakit, jarang bisa optimal di sekolah, dan dalam waktu yang lama dia akan menjadi lulusan yang kurang kompetitif dibandingkan dengan anak yang normal. Jadi kalau dia school performance-nya jelek, ketika masuk dunia kerja dia mungkin akan kalah dalam penghasilan. Nah, itu akan menjadi efek yang apa istilahnya, efek yang intergenerasional, ketika orang tua yang miskin, yang mungkin secara pendidikan kalah bersaing, sehingga dalam bekerja juga kurang kompetitif, itu akan menimbulkan anak yang memiliki resiko stunting lagi. Kenapa? Karena kebutuhan gizinya mungkin nggak bisa tercukupi karena keterbatasan penghasilan dari orang tuanya. Ya, jadi menjadi vicious cycle, apalagi kalau yang mengalami stunting adalah wanita. Ya, minggu lalu kita bahas bahwa secara genetik ibu yang tingginya kurang dari 145 itu meningkat risiko anaknya stunting mungkin sekitar 2-3 kali lipat dibandingkan dengan yang tingginya 160. Nah, stunting ternyata kalau kita lihat dari data WHO ini, dari WHO, UNICEF, dan World Bank ini, ternyata bukan hanya dialami oleh masyarakat yang miskin, tapi juga masyarakat yang relatif memiliki penghasilan tinggi. Ya. Jadi masalahnya bukan cuma akses, tapi juga pola asuh, pembelian makanan yang mungkin tidak sesuai. Nah, ini salah satu
eh, contoh bagaimana negara di Amerika Latin, dalam hal ini Peru, itu sukses dalam menurunkan prevalensi stunting. Ternyata salah satu yang diperlukan, jadi ini dari 30%-an di 2005 menjadi sekitar 17% tahun 2014. Mungkin sekarang udah lebih turun lagi. Jadi yang pertama adanya high level political commitment. Jadi komitmen dari pimpinan nasional yang kuat itu penting banget gitu untuk mengatasi stunting. Terus kemudian adanya cakupan dari media yang cukup masif di sana. Kemudian intervensi yang dilakukan ini berbasis hasil, sehingga kalau intervensinya berhasil itu pengelola program dapat insentif, sehingga program yang diajukan itu menjadi lebih lebih mudah untuk dipahami, dan petugas pelaksananya juga lebih semangat gitu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa mengintegrasikan program gizi itu sebagai program jaminan sosial. Jadi kalau itu sudah menjadi program jaminan sosial, maka semua orang akan mendapatkan program tersebut. Ya, kita berharap calon presiden yang katanya mau ngasih makan siang, menjaga ibu hamil dan balita untuk gizinya, ini semoga memang benar-benar bisa mengadopsi apa yang terjadi di Peru ini, mengintegrasikan gizi ke dalam jaminan sosial. Apakah nanti ada korupsi atau dananya cukup atau tidak, ya kita mungkin tidak terlalu fokus ke sana, tapi bagaimana kita sebagai ahli gizi nanti bisa berperan dalam mengawal program-program yang berkaitan dengan masalah gizi bagi masyarakat. Kalau kita lihat prevalensi stunting, ya memang Indonesia juga masih relatif tinggi, walaupun dan sangat menarik untuk dilihat ya nanti data dari Riskesdas yang baru, mungkin belum dirilis sampai sekarang, bisa jadi politis juga. Itu prevalensi stuntingnya berapa gitu, karena banyak kabupaten kota yang mengklaim kan zero stunting, tapi yang dilihat zero stunting itu bukan dari seluruh balita prevalensinya, tapi adalah dari balita pra-stunting yang didampingi untuk tidak stunting. Ya nggak apa-apa, itu bagus seperti yang kalian lakukan dengan program Kampung Emas, Desa Emas, dan seterusnya ya kan. Tapi kita tidak bisa juga, bahasa Inggrisnya itu sweep under the rug ya. Kalau ada balita stunting memang belum zero ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa mengalami perbaikan yang signifikan dengan memahami bahwa masalahnya juga masih ada, gimana kita mengatasinya. Nah, di ranah masalah gizi ganda yang lain yang berkaitan dengan defisiensi zat gizi mikro, itu banyak sekali yang memprioritaskan program berkaitan dengan anemia. Ya, anemia ini memang akan berhubungan dengan asupan, ya, dan juga masalah infeksi. Mungkin di beberapa wilayah di Indonesia yang mungkin di Jawa, di Sumatera gitu ya, mungkin prevalensi malaria sudah nggak begitu tinggi, tapi di beberapa wilayah di Kalimantan, Papua, Indonesia Timur yang lain itu masih tinggi gitu. Jadi
mengatasi anemia bukan hanya berkaitan dengan TTD, tapi juga masalah penyakit infeksi juga. Mungkin di beberapa tempat kekacingan ya, itu juga bisa menjadi penyebab anemia juga. Nah, ternyata kalau kita lihat efektivitasnya yang paling tinggi, ya efektivitas program itu di pengatasan malaria di daerah-daerah endemis, efektivitasnya 0,8. Sedangkan pembelian iron folic acid, ya kalau kepada ibu hamil itu hanya 0,3. Sedangkan pada wanita usia subur itu 0,7. Tapi tetap kita lakukan. Jadi tantangannya memang masalah apakah benar-benar dikonsumsi atau tidak, ini yang harusnya bisa menjadi ukuran ya. Dan bagaimana membuat mungkin jenis tablet tambah darah mau diganti MMS dan lainnya yang memang lebih disukai atau mungkin tidak, bukan masalah disukai ya, mungkin lebih tidak memberikan efek yang mual atau mungkin bisa meningkat acceptance rate dari MMS daripada TTD. Kalau kita lihat dari kebutuhan pembiayaan, memang dari anemia ini relatif tinggi. Kenapa? Karena iron folic acid-nya diberikan gratis. Sesuatu yang diberikan gratis itu terkadang memiliki apa ya, stigma yang dianggap murah gitu ya kan, dibandingkan kalau beli gitu. Jadi kalau melihat apa namanya cerita Aqua yang dulu katanya dijual hanya berapa rupiah, nggak laku-laku, begitu dinaikkan harganya malah laku gitu. Air putih gitu zaman dulu mungkin belum. Nah, itu mungkin bisa jadi kalau kita buat dikemas yang lebih bagus, mungkin tidak diberikan gratis, bisa jadi ya, ini saya nggak bisa pastikan. Itu bisa jadi orang malah akan mencari gitu. Tapi kalau diberikan gratis bisa jadi take it for granted. Tapi kalau posisi saya saat ini ya tetap kita berikan program secara gratis. Tinggal bagaimana kita memonitor dan memotivasi konsumsi tablet tambah darah itu dengan baik. Nah, sistem surveillance harusnya bisa dilakukan. Sekarang sudah banyak, tiap orang bisa buat aplikasi. Kenapa untuk anemia ya distribusi TTD ini tidak kemudian bisa dibuat dalam bentuk aplikasi juga gitu. Ya, jadi mungkin ada aplikasi, kalau di kementerian ya, di Kemendikbud itu ada buku raport kesehatan. Saya nggak tahu Anda aware atau tidak, tapi itu ada dan rigid sebenarnya. Tapi kan siapa yang ngisi? Nggak ada. Harusnya kalau itu mungkin bisa dibuat aplikasi. Ya sekali lagi saya sangat antusias ya. Semoga nanti kalau memang ada program insentif dalam bentuk entah makan siang, susu atau apa ya, itu bisa dikonekkan dengan program-program yang existing seperti kemudian TTD, sehingga ada trade off. Kalau konsumsi TTD-nya dibuktikan bisa tercatat dengan baik, maka makan siangnya dapat terus atau apalah gitu ya. Itu saya rasa mungkin akan bisa memperbaiki capaian terkait dengan anemia ya. Kita bisa dapat data tentang konsumsi TTD, bukan hanya distribusi TTD. Nah, itu semoga nanti bisa kita laksanakan. Nah, kalau kita lihat anemia, memang investasinya juga
berkaitan dengan generasi selanjutnya. Jadi ibu yang anemia tentu gizinya juga tidak optimal, nanti masalah 1000 APK jadi masalah yang laten dari permasalahan anemia pada wanita usia subur dan ibu. Nah, ini ada artikel terkait dengan etiologi pathway dari double burden of malnutrition. Nanti Anda kalau mau baca silakan. Memang berkaitan dengan transisi gizi ya. Ini contoh data di India, ada level di komunitas, level keluarga maupun level individu. Intergenerational effect itu bisa terjadi seperti saya sudah jelaskan tadi karena faktor ibunya ya. Kalau ibunya pendek terus gizinya nggak diperbaiki, ya, nanti anaknya juga akan pendek, dan nanti kalau anaknya udah dewasa dia akan menghasilkan balita yang pendek juga. Terus kemudian diperparah dengan Baker hipotesis. Kalau kemudian terjadi intake makanan yang tinggi energi, maka lama-kelamaan dia bisa jadi pendek tapi overweight dan obesitas. Ini contoh data dari India tadi. Ini masalah overnutritionnya itu diukur dengan diabetes dan glukosa intoleran, dan ternyata memang berhubungan antara BMI dengan kondisi DM di masyarakat. Bagaimana biological pathway dari double burden of malnutrition? Organ dan struktur, kemudian adanya perubahan epigenetik ketika dia ada dalam janin itu bisa jadi faktor ketika mengalami undernutrition. Kemudian kalau overweight, ini bisa jadi berkaitan dengan masalah gut microbiota yang mungkin tidak support terhadap kesehatan kita ya. Mahasiswa saya yang lagi S3, Bu Ira namanya, ini dosen UNUSA, dia akan meneliti tentang kebiasaan makanan anak, dan kita lihat nanti kita bandingkan apakah yang stunting itu gut microbiotanya, khususnya kita cuman bisa melihat dua jenis gut microbiota karena keterbatasan dana, ada vermicutes dan juga satunya lagi saya lupa, itu yang mungkin ya, bisa menjadi biomarker terhadap keberhasilan edukasi untuk pola makan yang tinggi prebiotik dan probiotik. Sehingga kalau balita yang stunting diberikan edukasi, terus kemudian makanan prebiotik, probiotik, pangan hewaninya bagus, harapannya bakteri yang ada di usus balita ya, nanti kita lihat fesesnya itu didominasi oleh bakteri yang baik, dan bakteri yang berkaitan dengan infeksi diare khususnya itu menjadi tereduksi gitu. Karena gut microbiota itu sangat berkaitan dengan lingkungan di mana anak itu tinggal dan juga apa yang dikonsumsi oleh anak, termasuk saat dia ada di dalam janin ya. Dan permasalahannya terkait dengan gizi ganda yang overweight dan obesitas itu adalah konsekuensi setelah dia dewasa ya, terkait dengan disadaptasi yang kita jelaskan di minggu depan. Jadi ini adalah postulat yang disampaikan di paper itu terkait dengan masalah gizi ganda ya. Jadi saat dalam kehamilan ada energi inadequate diet,
Kemudian adanya mikronutrien defisiensi yang menyebabkan fetus itu mengalami disadaptasi, ya. Kemudian infeksinya juga meningkat. Tapi nanti yang energi dense diet ini muncul di later life, ya. Ini kaitannya dengan overweight dan obesitas. Nah, ini contoh beberapa penelitian berkaitan dengan apa? Masalah transisi gizi, ya, di mana jumlah prevalensi overweight dan obes dan juga diabetes itu di beberapa wilayah itu berbeda-beda. Semakin urban ternyata prevalensinya juga semakin tinggi, semakin dewasa juga semakin. Nah, diabetes sendiri itu juga, jadi kalau orang tuanya itu stunting, ya, terus habis itu ibunya banyak konsumsi energi dense food, ya, banyak gula, bisa jadi resiko diabetesnya tinggi. Ketika ibu hamil itu diabetes, ya, itu resiko stuntingnya juga akan lebih tinggi. Ya, jadi memang waktu lahir bisa jadi dia akan menjadi kayak apa istilahnya sugar baby, ya. Jadi lahirnya besar gitu. Tapi bukan masalah panjangnya, tapi beratnya besar. Kadang harus sesar dan sebagainya karena mungkin panggul ibunya mungkin nggak rentan untuk kemudian lahir secara normal. Jadi double burden of malnutrition itu juga meningkatkan resiko operasi sesar. Ini data di India. Kenapa? Kaitannya dengan masalah ibu hamil yang diabetes tadi. Jadi ibu hamil yang BMI-nya normal dan pendek dibandingkan dengan ibu hamil yang obesitas dan pendek, risikonya itu meningkat lebih tajam. Kalau di sini rata-ratanya dia masih sekitar 1, ya. Ini yang kebanyakan kan ada di sini, ya. Tapi kalau yang obes dan pendek ini sudah sampai di 2, bahkan mungkin hampir 3 gitu. Rata-rata dari hasil penelitian yang ada di beberapa negara. Sehingga ya memang investment yang paling double duty action itu adalah di exclusive breastfeeding. Jadi ibunya juga bisa menurunkan berat badannya kalau kemudian berikan ASI eksklusif, dan anaknya juga imunitas dan gizinya juga akan terpenuhi, dan resiko mengalami penyakit infeksi karena pemberian makanan yang tidak higienis itu bisa berkurang. Memang sebagai ahli gizi kesehatan masyarakat, fungsi kita penting dan kompleks, ya, bukan hanya masalah dietnya, tapi juga masalah mungkin marketing, ya, sosial marketing, edukasi, bahkan sampai teks. Saya sampaikan minggu lalu bahwa Meksiko mengalami masalah DM yang cukup parah karena tingginya konsumsi soda. Dan ini apakah memang bisa dilakukan? Semisal di Indonesia juga, apakah bisa kita berikan teks untuk gula, semisal kalau semisal penggunaan gula ternyata cukup tinggi kepada masyarakat, termasuk misal ultra processed food, makanan instan, itu kita pajakin agar lebih mahal, agar orang kembali makan ke makanan yang tradisional. Itu dari sisi regulasi bisa jadi ada challenge dari pihak industri juga. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana dampak masalah gizi ganda, ya dampaknya kompleks, ya, bisa dari masalah obesitas, ya, pada usia dewasa, kemudian diabetes,
kemudian faktor intergenerational cycle yang sulit untuk diputus, kecuali di 1000 APK kita berikan investment yang tinggi, dan juga masyarakat memang harus membuat bukan hanya program, tapi juga lingkungan yang suportif terhadap bagaimana mengatasi masalah gizi ganda. Mengatakan ASI eksklusif. Nah, kalau perempuannya banyak yang bekerja terus nggak disupport dengan katakan nursing room, dengan kulkas, dengan childcare dan seterusnya yang kita bilang ASI eksklusif itu tadi double duty action, itu kan juga jadi masalah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait materi kita hari ini, dampak dari masalah gizi ganda, saya persilahkan. Izin bertanya. Izin bertanya, Mas Rias. Ya, Priska, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Prof, terkait yang sekarang ini sempat populer masalah adanya. Tadi kan Prof Trias sempat menyinggung untuk regulasi gula. Nah, itu sekarang kan ada beberapa berita populer terkait nutrition fact yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu bagaimana untuk menanggapi permasalahan tersebut? Ya, memang terkait dengan nutrition fact ya, di Indonesia ini memang kita banyak sekali yang masih tidak terregulasi. Ya, jadi penelitian yang kita lakukan ya untuk GrabFood, GoFood itu, kita nggak punya data tentang kandungan makanan, kadar energi, ya, karbohidrat, lemak, protein aja yang sederhana itu nggak ada gitu. Sehingga siapa yang dirugikan ya konsumen, ya ignorance kan akhirnya. Kalau di apa namanya negara-negara lain, orang mau berusaha itu harus memenuhi standar, termasuk katakan label
nilai gizinya harus diukur gitu ya. Nah itu semuanya tercatat dengan baik. Nah, itu memang ya tantangan kita, termasuk apakah labelnya benar atau tidak ya. Nah itu harusnya memang ada regulasi. Kalau di level UMKM memang bisa ke dinas kesehatan, tapi kalau level sudah sampai industri bisa ke Balai POM. Ini yang apa ya, kita masih berpikir di satu sisi itu bagaimana masyarakat bisa berusaha membangun ekonomi kreatif atau ekonomi kerakyatan, jangan diganggu dengan regulasi yang macam-macam. Tapi sebenarnya kalau kita nggak menegakkan regulasi, yang jadi masalah ya seperti ini ya. Penelitian kita menunjukkan kandungan boba-boba itu yang kita teliti dulu, apa sih yang kemarin, boba yang paling ini tuh apa ya, saya sampai lupa ya. Saya lupa namanya, ada salah satu jenis boba itu. Nah itu kandungan gulanya bisa sampai 3 kali lipat atau mungkin lebih kalau nggak salah. Nah, ini kan sesuatu yang ketika misal kita rilis pun ya, itu apakah kemudian akan membuat masyarakat akan berhenti mengkonsumsi? Bisa jadi enggak. Kita masih banyak terpengaruh diskon ya kan. Ini kan cuman sebagian aja gitu. Nah ini memang penguatan regulasi yang harus dilakukan. Cuman masalahnya pemerintah kita apakah berpihak ke kesehatan atau berpihaknya ke ekonomi agar masyarakat bisa usaha. Nah ini yang memang harus kita terus advokasi ya, kita terus gaungkan. Jadi itu sih kalau menurut saya memang tantangannya masih cukup berat ya kalau di Indonesia. Saya diskusi dengan teman-teman dari Malaysia ya beberapa waktu lalu terkait dengan PKL aja, pedagang kaki lima ya. Itu kalau di Malaysia, pedagang kaki lima itu harus punya izin. Ya, izinnya siapa yang mengeluarkan? Dari pemerintah, dari kerajaan. Jadi mungkin Anda yang pernah ke KL gitu ya, yang datang ke pasar, apa itu namanya? Pasar rakyat atau apa ya? Ya yang kayak di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu semuanya berizin. Sedangkan di kita PKL kan ya paling izinnya ya ke para centeng-centeng yang menguasai wilayah di tempat itu kan, trotoar-trotoar itu gitu. Dan itu nggak ada regulasinya. Ya, jadi ya PR kita masih panjang sih kalau saya bilang. Karena katakan Anda mungkin di keamanan pangan pernah melakukan survei pasar ya kan. Katakan masalah borak lah yang paling kita semua udah paham dampaknya dan seterusnya gitu ya. Ternyata Balai POM itu hanya memiliki sekian budget untuk sampling. Sehingga apakah semua, katakan tahu, bakso, ya kan, mie, apakah semua aman? Ya kemungkinan enggak, karena enggak ada kewajiban mereka untuk ngeteskan, itu juga jadi masalah. Penduduk kita ini terbesar keempat di dunia gitu, sehingga kalau mau meregulasi ya memang harus perlu political will yang kuat. Itu kaitannya apa ya? Industri rumah tangga itu bisa jadi gulung tikar yang bikin tahu kecil-kecilan gitu, bisa jadi mereka ngurus izinnya harusnya mudah ya, tapi bisa jadi untuk ngetes gitu kalau nggak difasilitasi ya. Jadi
Kalau saya rasa memang kita harus membuat suatu sistem yang mensupport UMKM dan itu dibajetkan di lembaga baik dinas maupun balai POM. Katakan, oh kalau tes borak di sini gratis gitu. Tapi kalau suruh bayar ya orang males. Apalagi regulasinya jualan nggak ada mereknya pun juga masih kita juga laku, sehingga di sisi satu adalah penguatan regulasi, di sisi yang lain adalah ya kita harus promosi regulasi terkait dengan, makanya nantinya dekan semisal pemerintah memang mengalokasikan makan siang itu dan itu berbasis pangan lokal, bisa juga dikaitkan dengan situ bahwa yang mensuplai itu harus sudah memang memenuhi standar, ya kan? Kandungan gizinya sudah diukur, keamanannya sudah dicek, gitu kan. Itu mau nggak mau mungkin orang akan semakin sadar bahwa oh ternyata seperti ini, kita belinya yang begini. Nah, kalau enggak ya masih menjadi istilahnya program yang tidak wajib kan untuk ngecek keamanan untuk ini, itu sih. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Ada yang lain? Ini yang kelas 6B ya. Ini ada yang izin atau ada yang nggak masuk nggak sih? Iya, Prof. Ya. Ada PMM yang sedang mengerjakan modul. Oke, ya udah nanti saya absenkan aja semua nggak apa. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah nanti saya usahakan posting untuk materinya di Hebat ya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama.